Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini Nusa Gibran Jatun akan memberikan sedikit materi mengenai penerimaan negara bukan pajak atau CNBP untuk memenuhi tugas manajemen keuangan sektor publik kelas A. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi tentang PNBP, sudah seharusnya kita mengetahui apa itu APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Yang mana APBN ini ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga auditor eksternal yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai potensi PNBP atau potensi penerimaan negara bukan pajak. Kita diberikan SDA yang begitu banyaknya, tapi sumber PNBP terus menurun hingga hanya berkisar kurang dari 3% dari produk domestik bruto. APBN selalu saja mengalami defisit, padahal begitu banyaknya sumber penerimaan yang bisa dioptimalkan, sehingga dapat menutupi defisit atau malah membuat menjadi surplus sehingga bisa digunakan untuk membayar utang. Nah, penerimaan negara itu tidak hanya berasal dari sektor perpajakan, seperti yang selama ini menjadi andalan pemerintah. PNBP juga perlu dimaksimalkan sebagai bagian dari optimalisasi APBN. Dengan adanya keunggulan yang dimiliki Indonesia yang salah satunya berupa kekayaan alam, semestinya sumber-sumber kekayaan alam itu dapat dihimpun dalam PNBP, bukan malah tercecer di mana-mana. Karena itu, masih banyak potensi-potensi PNBP yang belum tergali. Misalnya, yang pertama ada pemberian jasa atau kerjasama dengan pihak ketiga belum memperhitungkan bagian PNBP karena belum ada aturan tarifnya dan jenisnya sehingga tidak dikategorikan sebagai PNBP. Yang kedua adalah tarif terlalu rendah, belum pernah direvisi walau sudah tidak wajar untuk kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu pemanfaatan aset dan fasilitas penunjang belum maksimal. Wajib bayar belum seluruhnya terdata sehingga kontribusi PNBP sulit dipantau. Yang selanjutnya adalah peraturan terkait penyesuaian tarif belum direvisi atau revisi peraturan belum juga terbit. Dan yang terakhir yaitu kementerian atau lembaga belum menginventarisasi dan melaporkan potensi PNBP yang dapat digali.